Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai yogurt. Yogurt adalah produk yang dihasilkan melalui reaksi fermentasi laktos atau gula susu dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh bakteri dalam kondisi tertentu. Bakteri asam laktat yang sering digunakan dalam hal ini adalah Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, serta Lactobacillus acidophilus. Yogurt terkenal akan minuman yang kaya akan sumber protein serta kalsium. Dengan adanya proses fermentasi, di sini membuat nutrisi yang terkandung dalam yogurt mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, yogurt juga merupakan produk susu populer yang banyak disukai oleh masyarakat karena kandungan gizinya serta sifat sensorisnya. Dalam hal ini, kualitas sensoris meliputi rasa, tampilan, tekstur, sangat penting untuk penerimaan konsumen. Kenapa? Karena tema diskusi pada perkuliahan kali ini adalah bioteknologi sebagai sumber pangan. Maka diskusi kali ini saya fokuskan pada kualitas sensoris dari pengembangan produk yogurt. Terdapat panduan kualitas untuk spesifikasi yogurt menurut USDA atau Lembaga Pertanian, Departemen Pertanian di USA. Di sini meliputi 3 hal, yakni yang pertama flavor atau rasa. Yogurt harus memiliki rasa asam yang bersih atau rendah, kemudian dia bebas dari rasa yang tidak diinginkan seperti pahit, tengik, basi, berjamur, dan sebagainya. Kemudian tekstur di sini yogurt harus mempunyai tekstur yang homogen, yang halus seperti custard, yakni adalah bahan makanan yang terbuat dari campuran susu ataupun krim dan telur. Kemudian yang terakhir adalah warna. Yogurt seharusnya mempunyai warna yang bersih serta alami, dan di sini tidak menunjukkan adanya pemisahan whey. Whey merupakan cairan bening yang berada di atas endapan susu. Berikutnya adalah varietas yogurt. Yogurt dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama berdasarkan komposisi kimiawi. Yogurt di sini dibagi menjadi full fat yogurt atau yogurt berlemak penuh, jadi kandungan lemaknya itu full. Kemudian berikutnya adalah yogurt partially skim yogurt atau disebut juga low fat yogurt, jadi dia mempunyai kandungan lemak yang rendah. Kemudian berikutnya adalah skim yogurt, di mana yogurt itu tidak mempunyai kandungan lemak atau non-fat yogurt. Kemudian yogurt dibedakan berdasarkan tekstur formasinya atau pembentukan teksturnya, yakni ada 2, yakni set yogurt, yaitu yogurt dengan tekstur yang kental. Kemudian stirred yogurt, yakni adalah yogurt yang memiliki tekstur yang lebih encer atau creamy. Kemudian yang ketiga, pembagian yogurt berdasarkan treatment atau perlakuan pasca inkubasi. Di sini ada yogurt yang dipanaskan, ada yogurt yang dibekukan, serta yogurt yang dikeringkan. Kemudian yang keempat, yakni adalah pembagian yogurt berdasarkan pemberian zat aditif. Ada di sini yogurt yang manis, kemudian yogurt dengan aneka rasa, kemudian yogurt yang diperkaya dengan zat tertentu atau fortifikasi, serta ada juga yogurt yang berkarbonasi. Kemudian yang terakhir yakni adalah yogurt yang didasarkan atas menggunakan biakan khusus. Di sini ada yogurt probiotik atau simbiotik, kemudian ada yogurt EPS, yaitu adalah energizing soy protein, di mana yogurt ini menggunakan energi protein kedelai sebagai sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah yogurt dengan biakan pelindung hayati. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari konsumsi yogurt, yang pertama adalah meningkatkan daya cerna. Jadi dia memperbaiki sistem pencernaan. Kemudian yogurt juga mempunyai nilai kandungan gizi yang tinggi. Kemudian juga dapat meningkatkan pemanfaatan laktosa. Kemudian yogurt juga mempunyai tindakan antagonis terhadap patogen serta mempunyai efek anti-karsinogenik dan juga hipokolesterolemik. Ya, ini di sini yogurt dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Serta yang terakhir, yakni adalah yogurt berperan dalam modulasi sistem kekebalan. Dalam proses pembentukan yogurt, secara garis besar pada awalnya sama, namun berbeda di akhir. Tinggal nanti kita ingin membuat yogurt jenis apa.
Jadi di awal, yakni adanya proses standarisasi dan homogenisasi, di mana kita dapat mencampurkan semua bahan, air, gula, stabilizer, kemudian susu, jangan lupa, dan juga perasa, kemudian dihomogenkan, kemudian diberi treatment panas. Nah, sistem panas ini bermacam-macam. Ada yang dengan cara menggunakan suhu 85 derajat Celcius selama 20-30 menit, atau boleh juga menggunakan suhu 90-95 derajat Celcius selama 5 menit. Hal ini bertujuan untuk membunuh semua mikroba patogen yang ada dalam bahan pembuatan yogurt. Kemudian berikutnya adalah cooling, yakni adalah pendinginan hingga suhu inkubasi. Di sini susu tersebut didinginkan dalam mencapai suhu 40-45 derajat Celcius. Kemudian berikutnya adalah inokulasi, di mana susu tersebut kemudian ditambah dengan starter. Di sini saya menggunakan starternya adalah yogurt plain. Kemudian ketika penambahan inokulasi, jangan lupa harus juga ada proses pengadukan perlahan. Nah, setelah proses inokulasi tergantung. Apabila kita ingin membuat set yogurt, maka setelah proses inokulasi, yogurt yang susu dalam hal ini ya, susu akan dimasukkan ke dalam wadah kemudian mengalami fermentasi. Setelah melakukan fermentasi kurang lebih selama 3 atau 8 jam pada suhu 40-43 derajat Celcius, kemudian masuk pada fase berikutnya, yakni adalah cooling. Cooling atau pendinginan ini dilakukan dalam lemari es di bawah suhu 15 derajat Celcius. Kemudian set yogurt tersebut dapat disimpan di dalam lemari es dengan suhu 5 derajat Celcius. Namun berbeda jika kita ingin membentuk stir yogurt. Setelah proses inokulasi, apabila kita membentuk stir yogurt, maka masuk dalam proses fermentasi. Yang tadi sudah saya singgung bahwasanya dilakukan pada suhu 40-45 derajat selama 3-8 jam. Kira-kira pH sampai mencapai 4,6. Kemudian kalau sudah selesai fermentasi, masuk fase mixing dan smoothing. Di sini terjadi proses pencampuran serta penghalusan dari curd atau dadih yang terbentuk. Kemudian berikutnya adalah cooling atau pendinginan. Jadi susu fermentasi tersebut didinginkan hingga mencapai suhu 10-25 derajat Celcius, kemudian diaduk. Nah, di sini pengadukan di sini mixing ini adalah dalam rangka untuk mencampur pengawet buah apabila dia dibutuhkan. Kemudian setelah itu masuk pada filling, dimasukkan pada wadah-wadah kecil dan dapat disimpan di dalam lemari es. Sedangkan jika kita ingin membuat drinking yogurt, maka setelah proses fermentasi adalah proses penambahan stabilizer. Di sini ditambahkan untuk menjaga atau memperbaiki konsistensi atau tekstur dari yogurt itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah mixing and homogenization, yakni adalah proses pencampuran serta homogenisasi dari bahan-bahan, kemudian masuk pada cooling, pendinginan, sampai suhu susu tersebut mencapai 10 derajat, kemudian filling. Filling berarti susu dimasukkan ke dalam wadah botol, kemudian disimpan di dalam lemari es. Berikut adalah contoh dari uji organoleptik dari salah satu jurnal yang saya gunakan, yakni saya ambil contoh di sini adalah tampilan warna. Di sini panelis akan memberikan nilai 0 ketika nanti yogurt yang dihasilkan berwarna putih, sedangkan nilai 10 ketika warnanya berubah menjadi kekuningan. Pada kasus pertama yang dapat kita diskusikan adalah adanya penambahan red ginger atau jahe merah pada pembuatan yogurt. Jahe merah terkenal dengan kemampuan antimikroba, anti jamur, serta antioksidannya yang dapat membantu menunda degradasi yogurt. Kemudian penilaian aroma yogurt ini dikatakan meningkat dengan bertambahnya jumlah ekstrak jahe. Teman-teman bisa melihat dari tabel yang ada, di mana dengan penambahan jumlah atau konsentrasi jahe, maka aroma pedas ini dapat meningkat.
Timbul ada aroma pedas? Yakni karena adanya senyawa yakni zingiberin serta zingiberol pada kandungan jahe merah. Di sini penambahan ekstrak jahe merah dapat mengurangi rasa manis. Kenapa? Karena salah satunya juga ada bahan yang namanya oleoresin yang dia memiliki rasa pedas, sehingga rasa pedas ini kemudian menutupi atau mengurangi rasa manis dari yogurt itu sendiri. Kemudian apabila dilihat dari warnanya, yogurt ini memiliki warna putih kekuningan. Dan hal ini kira-kira warnanya mirip dengan yogurt komersial pada umumnya. Kemudian kasus yang kedua yakni adalah penggunaan susu kerbau, di mana diketahui bahwasannya susu kerbau ini memiliki kandungan lemak, protein, laktos, vitamin, serta mineral yang lebih tinggi. Kemudian juga ada kasus di mana ada beberapa orang dia alergi terhadap susu sapi, tapi dia dapat mentolerir susu kerbau. Pada dasarnya, lemak susu memainkan peran penting dalam kualitas yogurt. Oleh sebab itu, pengurangan lemak menyebabkan beberapa kualitas yang tidak diinginkan dalam yogurt, seperti kurangnya rasa, kemudian tekstur yang kurang baik. Nah, dalam hal ini peneliti mencoba menggunakan low fat buffalo milk. Jadi nanti dia menggunakan susu kerbau dengan kandungan lemak yang rendah. Kemudian pengganti dari lemak itu peneliti menggunakan stabilizer yakni polydextrose. Jadi di sini peneliti ingin menguji apakah penggunaan stabilizer yakni polydextrose dapat tetap mempertahankan kualitas tekstur dari yogurt itu sendiri. Kemudian dari hasil riset di tabel dapat kita baca bahwasannya di sini dengan penambahan 3% polydextrose ini mempunyai evaluasi sensoris yang paling bagus. Penemuan ini mungkin dikarenakan karena adanya kemampuan polydextrose itu sendiri untuk mampu membentuk matriks seperti gel yang sangat kental yang berkontribusi pada rasa lembut serta mouthfeel di dalam mulut. Kemudian sebagai penambahan polydextrose 5% juga menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap tekstur dibandingkan dengan perlakuan atau penambahan polydextrose yang lainnya. Di sini lemak susu diketahui memainkan peran penting dalam sifat tekstur produk susu, terutama yang dihasilkan dari susu kerbau, karena lemak susu mewakili porsi tertinggi dari totalan padatan. Kemudian berikutnya kasus yang ketiga yakni dengan penambahan spirulina. Diketahui bahwasanya aplikasi spirulina ini biasanya digunakan untuk pewarna makanan karena kandungan vicocyaninnya. Selain itu, juga ada studi yang menemukan bahwasanya adanya sifat antioksidan serta anti-inflamasi dalam vicocyanin yang ada di spirulina. Selain itu, spirulina juga mengandung klorofil dan karotenoid serta senyawa fenolik dan flavonoid sebagai zat alami. Nah, dari tabel di sini dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal warna, rasa, ataupun konsistensi dengan penambahan jumlah persentase dari spirulina. Jadi penambahan spirulina ini berpengaruh nyata terhadap perubahan atau kualitas dari yogurt itu sendiri. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.